mengutanya terkait dengan sudah sejauh mana desa di Gunung Kedaha betul untuk melakukan pendampingan di desa. Jadi saya di sini ditugaskan oleh Pak Kajati Maluku berdasarkan surat perintah sejak tanggal 9 Mei ya apa 9 Juni ya? Ya betul, Siap. 9 Juni. Nah, terus waktu yang 2 minggu yang singkat ini ada beberapa yang baru saya bisa lakukan. Kemarin saya melakukan menjadi narasumber juga di BPJS ya, BPJS untuk pendampingan untuk pengembalian tunggakan badan usaha untuk iuran BPJS. Ya, alhamdulillah puji Tuhan kemarin semua pada membayar. Gitu. Nah, terus kemudian untuk ini informasi yang saya dapatkan dari anggota saya untuk pendampingan dana desa itu baru kayaknya ya. Baru baru satu ini. Makanya tadi waktu kalau Bapak dengar omongan saya pembicaraan saya tadi dalam pembukaan itu saya bilang kan agar bisa digetok tularkan kepada desa-desa yang lain. Pemahaman masyarakat terhadap kejaksaan itu lebih sering harus kita sosialisasikan. Karena seperti tadi kepala desa bilang kalau berurusan dengan kejaksaan, instansi penegak hukum lah sebutnya, itu pasti berpikiran pasti arahnya ke pidana. Arahnya tidak pidana, mau tidak pidana umum ataupun tidak pidana khusus. Nah, terus sudah saya jelaskan, Pak, fungsi kejaksaan itu tidak hanya dalam masalah represif, tapi preventif juga pencegahan. Di mana kita pakainya di instrumen datun. Instrumen datun itu termasuk salah satu bidang bagian daripada kejaksaan. Di samping tidak pidana khusus, di samping bidang intelijen, di samping ada bidang pengawasan, ya. Nah, untuk bidang datun itu kita lakukan adanya fungsi pendampingan hukum. Seperti yang tadi kita lakukan terhadap desa Ohoiluk ya, itu dan ya itu alhamdulillah masyarakat akhirnya memahami dengan masukan-masukan dan sosialisasi yang kita berikan bahwa tujuannya adalah untuk jangan sampai pelaksanaan kegiatannya itu keluar dari aturan, keluar dari juklak juknis. Kita sebagai penegak hukum berkaitan dengan pelayanan hukum untuk penggunaan dana desa itu mengarahkan bahwa fungsi daripada dana desa itu ini loh, jangan sampai disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat untuk masyarakat. Bukan kita mencari kesalahan, tidak, dan kita hanya memberikan pendapat hukumnya. Ini pendapat hukum kami, ini aturan yang dipakai bapak-bapak, saya bilang kita nanti itu yang kita lakukan. Nah, kami harapkan dengan bertitik tolak pendampingan yang kita lakukan ke desa Ohoi, mudah-mudahan dengan Bapak dari wartawan juga menyampaikan berita bisa dibaca oleh masyarakat desa lain, mereka tergerak untuk kemudian beramai-ramai datang ke Kejaksaan Negeri Tual, bukan untuk demo tapi untuk minta pendampingan berkaitan dengan dana desa. Saya kira itu. Sudah berapa desa? 1. Makanya itulah kita harus pemahaman itu yang perlu. Kita akan lebih banyak nanti melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa terhadap fungsi kejaksaan. Kejaksaan harus hadir di masyarakat. Kejaksaan untuk masyarakat. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Pak, terlepas pada Kabupaten Utara mungkin tertutup selama di Kota Tua mungkin ada desa-desa yang ikut serta untuk melakukan pendampingan di desa itu. Rencana kita usahakan, kita akan lakukan sosialisasi lagi. Sosialisasi. Untuk seluruh masyarakat di 2 wilayah lebih khusus di desa-desa. Kita kan yang Gimana saya enggak? Harapan ke depan kepada Pak Pelha untuk 2 wilayah Maluku Utara untuk desa-desa untuk melakukan pendampingan. Saya harapkan manfaatkan institusi kejaksaan ini. Institusi kejaksaan ini hadir buat masyarakat, untuk melayani masyarakat, untuk memberikan penerangan hukum. Jangan sampai masyarakat ada berpikiran bahwa nggak memahami aturan. Nah, disinilah kejaksaan hadir. Kejaksaan akan menjelaskan begini loh aturannya untuk penggunaan dana desa. Dan kita akan melakukan pemrograman untuk sosialisasi dana desa ke beberapa desa. Mengenai keterbatasan anggaran kita bilang itu saja. Jadi, tapi itu tidak menjadikan permasalahan buat kami. Akan kita carikan solusinya. Nanti kita akan kerjasama juga mungkin kepada pihak Pemda
untuk melakukan sosialisasi yang masuknya ke fungsi intelijen melakukan penyuluhan hukum. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan, Pak. Oke, Pak Pela, kita tahu bahwa ada 2 kasus yang jadi tunggakan dari Kejaksaan Negeri Tual untuk dituntaskan ini, Pak. Ya. Kasus dana desa ini, Dula Laut sama Fire ini. Masih dalam proses. Iya, dalam proses. Masih dalam proses. Kalau dalam proses kita belum bisa buka semuanya. Ya. Nanti yang terjadi malah nanti bias. Ya. Proses silahkan percaya kepada kejaksaan akan ditangani sesuai dengan aturan yang ada. Apabila sudah memenuhi 2 alat bukti akan tetap dinaikkan. Dan ini masih proses, dan prosesnya masih di tingkat lead ya, penyidikan intel ya, di Pitsus ya, di Pitsus. Nanti proses itu akan berjalan dan memang ada batas waktu semua ya, dan sudah terpenuhinya alat bukti, nah, baru kita bisa angkat naikkan. Berkaitan dengan perkara tadi itu ada berapa kasus berapa kasus yang berhasil diselesaikan oleh desa itu melalui jalur prestasi jasa. RJ ini hari ini 4. Kemarin ada 1, jadi ada 6. Total semua 6. Dalam perkara yang sama. Yang ancaman hukumannya di bawah tidak lebih dari 5 tahun. Jadi kalau lebih dari 5 tahun kita tidak bisa melakukan RJ. Dan satu syarat seperti yang saya bilang tadi, harus ada perdamaian dari kedua belah pihak tanpa syarat. Ada syarat, batal. Salah satu tersangkanya ada yang pernah dihukum, ada itu 3 orang pelakunya, salah satu pernah dihukum, batal. Harus belum pernah dihukum atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Itu saja. Oke, mungkin harapannya ke depan agar Kejaksaan Negeri Tual ini lebih baik lagi. Harapannya ke depan masyarakat lebih percaya kepada kami, tingkat kepercayaan masyarakat lebih meningkat ke kami. Pergunakan institusi ini sesuai dengan fungsinya. Pelayanan hukum, konsultasi hukum, silakan datang ke kejaksaan. Ada tempatnya. Di situ makanya disebutkan adanya tempat konsultasi, pos pelayanan hukum. Berarti masyarakat tidak usah takut, Pak ya? Tidak pernah takut, kenapa harus takut? Iya. Kita ini kan punya masyarakat, kita bagian dari masyarakat. Mungkin itulah yang mungkin saya akan programnya nanti ke depan dilanjutkan oleh Pak Kajari yang definitif untuk melakukan sosialisasi tugas dan fungsi kejaksaan. Kita baru sadar, tadi ada salah satu kepala desa yang bilang ada permasalahan salah satu masyarakat yang bawa senjata tajam. Terus masyarakat bilang, oh ini senjata tajam yang saya pakai, cuma saya bawa. Nah, disitulah fungsi kami nanti memberikan pencerahan hukum, penyuluhan hukum. Membawa senjata tajam ini dapat membahayakan orang lain. Dan kalau kita memang saklek dengan aturan, kita kan bisa menggunakan undang-undang darurat. Nah, tapi tidak seperti itu kan. Nah, kita kembalikan kalau memang dia menggunakan senjata tajam, posisinya sebagai petani sah. Memang petani membutuhkan semacam kayak cangkul, parang. Tapi kalau dia bukan petani terus bawa senjata tajam kayak bapak-bapak wartawan bawa senjata tajam, apa maksudnya? Ya kan, untuk melindungi, untuk jaga diri. Memang negara kita dalam keadaan kondisi gawat darurat kan tidak. Nah itu. Jadi hukum juga tidak kaku. Akan melihat apa sih fungsi daripada pembawa senjata tajam ini. Kalau wartawan jelas harusnya bawa pena, bawa handphone. Kenapa harus senjata tajam? Kalau petani sah dia membawa senjata tajam karena memang fungsinya untuk dia mencabut rumput atau membersihkan tanamannya, itu saja. Baiklah itu. Ya.